Percaya adalah kata sederhana yang memiliki arti yang sangat dalam. Karena jika saja kita mau percaya kepada janji-janji Tuhan, jika kita mau saja percaya, meskipun kita belum melihat, maka hidup kita akan senantiasa dikuasai oleh damai sejahtera. Tahukah saudara, yang membuat kita khawatir seringkali hanya karena kita tidak percaya. Kalau kita terlalu percaya kepada manusia, kita akan banyak kecewa. Tetapi jika kita menaruh percaya kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan. Dan kembali dalam program ini, iman kita akan dikuatkan oleh firman-Nya. Saya percaya kita akan memiliki jawaban-jawaban dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Karena hanya di dalam firman Tuhan sajalah kita beroleh kepastian. Haleluya. Dalam program ini kita sedang bicara tentang supaya kita lihat dan percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia ini ada dua pandangan tentang percaya. Yang pertama, ada orang-orang yang melihat dulu baru percaya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang percaya dulu baru akan melihat. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini selalu memiliki pandangan, saya melihat dulu baru saya bisa percaya, ya kan? Makanya istilah dagang ada yang bilang begini, ada uang, ada barang, ya kan? Kalau kamu bawa uangnya ke sini, saya lihat uang kamu, baru saya berani serahkan barang ini kepada kamu. Karena dalam dunia ini ada banyak penipuan, dalam dunia ini ada banyak pengkhianatan, ya kan? Karena itu orang bilang ada uang, ada barang, ya kan? Saya lihat dulu, baru saya percaya. Tetapi iman adalah sesuatu yang sangat berbeda. Karena iman, saya percaya dulu, baru saya melihat. Nah, itu sebabnya seringkali dalam doa, kita bilang sama Tuhan, Tuhan kerjakan mujizat. Tuhan bilang sama saya, percaya dulu. Lalu saya bilang, saya mau mujizat dulu. Tuhan bilang, percaya dulu. Saya bilang, mana mujizatnya? Tuhan bilang, percaya dulu. Nah, seringkali doa kita tidak terjawab karena kita mau mujizat dulu baru percaya. Sementara Tuhan mau kita percaya dulu baru kita akan melihat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah iman kita meskipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya. Markus 15 ayat 20b mulai sampai ayat yang ke-32. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikianlah nasnat Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel ini, turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Perhatikan, orang banyak mengolok-olok dia dan berkata apa? Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Dengan lain kata, mereka mau bukti dulu, mereka mau lihat dulu, baru mereka mau percaya. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Ingat, kepada Thomas Yesus bilang apa? Thomas, engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah orang yang meskipun tidak melihat tetapi percaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sama sekali tidak tertarik membuktikan kealahannya dengan demonstrasi murahan, saya sebut. Bisa saja Yesus lepaskan dirinya dari salib. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya betul, yang menahan Yesus di salib bukanlah paku. Yang menahan Yesus di salib bukanlah darah yang terlalu banyak mengalir. Yang menahan Yesus di salib bukanlah kekejaman tentara Romawi. Tetapi yang menahan Yesus di atas kayu salib adalah kesetiaannya kepada Bapaknya, kasihnya kepada kita,
Itulah yang menahan Yesus di atas kayu salib. Kesetiaannya kepada Bapaknya. Kepastian bahwa sorga hanya melalui darah yang tertumpah. Itulah yang menahan dia di atas kayu salib. Sehingga saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus sama sekali tidak tertarik membuktikan dalam tanda petik kealahannya dengan demonstrasi murahan. Bandingkan ketika Yesus dicobai oleh iblis. Iblis berkata apa kepada Yesus? Iblis berkata, jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Yesus sangat bisa untuk merubah batu menjadi roti. Tapi kenapa dia tidak kerjakan? Jawaban saya sederhana. Karena Yesus tidak mau membuktikan kealahannya hanya dengan demonstrasi murahan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus mau kita percaya dulu supaya kita bisa melihat. Sehingga kualitas iman kita bukanlah kualitas anak kecil yang dikasih permen dulu baru mau mendekat kepada kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman anak kecil seperti itu, ada beberapa pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, tidak selamanya kehendak Tuhan adalah mujizat seperti yang kita bayangkan. Namun seringkali mujizatnya justru adalah kekuatan dan kesetiaan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak selamanya kehendak Tuhan adalah mujizat seperti yang kita pikirkan. Namun seringkali mujizatnya adalah kekuatan dan kesetiaan. Saya ambil contoh sederhana. Yesus sedang disalibkan. Orang banyak bilang, kalau betul dia orang yang dikenan Allah, kalau dia betul orang yang diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan dia dari salib. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mereka memandang Yesus dengan mengolok-olok sambil berkata, turun, buktikan kealahanmu. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sepertinya mujizat tidak terjadi. Karena mujizatnya tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Tetapi mujizat yang lebih luar biasa terjadi. Tuhan memberi kekuatan dan kesetiaan, sehingga Yesus meneteskan darah sampai tetesan darah yang penghabisan, sehingga dia dapat berkata, sudah selesai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin sudah mendengar program ini dan sudah berkata, Tuhan sepertinya nggak buat mujizat buat saya. Tuhan sepertinya nggak menolong saya. Tuhan sepertinya nggak membuat sesuatu seperti yang saya harapkan. Tapi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, ketika Tuhan tidak melakukan sesuatu seperti yang kau harapkan, tanpa kau sadari, Tuhan sedang buat mujizat yang berbeda. Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia berikan kesetiaan bagi saudara, sehingga engkau tidak goyah di tengah penderitaan ini. Engkau tidak goncang di tengah masalah ini. Karena kau tahu Allahmu hidup dan berkuasa. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika mujizat yang kau harapkan tidak terjadi, tetap kuat, tetap setia, karena Tuhan sedang memberi kekuatan yang luar biasa buat hidup saudara. Yang kedua saya pelajari, jika dalam tanda petik kedahsyatan tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang baik yang Allah sedang persiapkan. Oh, mereka mungkin berpikir kalau Yesus bisa melakukan sesuatu yang begitu dahsyat, lompat dari salib itu, oh, kita semua akan percaya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus memang tidak lompat dari salib itu untuk membuktikan kealahannya. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian. Saudaraku, jalanmu bukanlah jalanku, kata Allah. Apa yang kau pikirkan bisa saja berbeda dengan apa yang Allah pikirkan. Tetapi Allah punya sesuatu yang jauh lebih baik. Itu sebabnya kalau dalam tanda petik mujizat yang kau harapkan tidak terjadi, tetaplah tersenyum, tetaplah bersuka cita. Allah tidak pernah lupakan janjinya. Allah tidak pernah lupakan anak-anaknya. Allah tidak akan pernah lupakan kesetiaan saudara. Tetap berdoa, tetap setia, dan kau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Yang ketiga, pelajaran apa? Adalah kekuatan dan kesetiaan kita dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua, ingatlah jika kedahsyatan dalam tanda petik tidak terjadi, berarti ada sesuatu yang baik yang Allah sedang persiapkan. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita dipanggil bukan untuk menjawab ambisi-ambisi dunia, namun untuk menjawab kebutuhan dunia. Ingat, apa ambisi dunia? Ambisi dunia supaya orang hidup dalam kekayaan harta yang melimpah. Tetapi ingat, kita dipanggil bukan untuk memenuhi ambisi-ambisi dunia, tapi untuk menjawab
kebutuhan-kebutuhan manusia. Artinya apa? Dunia hari-hari ini sedang kehilangan kasih. Biarlah kita datang menabur kasih itu. Dunia hari-hari ini penuh dengan kebencian. Biarlah kita datang membawa damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak menjawab ambisi-ambisi manusia. Kalau engkau anak Allah, turun dari salib itu. Tetapi dia menjawab kebutuhan manusia dengan mencurahkan darahnya. Berarti setiap kita yang menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita akan diselamatkan. Itu kebutuhan yang jauh lebih penting daripada sekedar hanya berdemonstrasi untuk turun dari salib itu. Berarti hari ini kembali saya mau ingatkan, kita percaya dulu, maka kita akan melihat janji-janji Allah digenapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara sekalian lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kuasa, mujizat, kemenangan yang luar biasa. Dan melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang mungkin sedang menantikan mujizat dan sepertinya kok mujizat gak datang. Tetap setia, Tuhan tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Allah akan buktikan mujizat yang jauh lebih besar daripada yang kau pikirkan. Jika engkau ingin didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada, kita doa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang dalam tekanan. Mungkin setan sedang berbisik kepada mereka dan berkata mujizat tidak terjadi. Tapi hari ini kami dengar mujizat sedang terjadi dengan cara yang lebih baik lagi. Itu sebabnya hamba berdoa, kuatkan, tanamkan kesetiaan, sehingga kami tetap di dalam kasih yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami rebut mujizat kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara